اهدنا الصراط المستقيم الذي وعدت إنك لا تخلف Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidash syuhur, syahrun futihat fi abwabul jannah wa ghuliqat fi abwabun nar wa suffidatis syayatin, syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru yatkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa ya ma'syaral muslimin wa jumu'al musallin, usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Fa qala azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala al-habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam fil hadis syarif, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Kuba yang senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Tak henti-hentinya lisan kita, qalbu kita, baik zahir maupun batin kita, terus bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan, begitu banyaknya. Akan tetapi Allah hanya minta satu saja dari diri kita, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Karena jika kita ingin menghitung-hitung, menerka-nerka nikmat Allah Jalla wa Ala, tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu. Apalagi di bulan yang penuh dengan keberkahan, begitu banyak rahmat dan ampunan Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala yang senantiasa mendekat kepada hambanya, akan tetapi hambanya yang senantiasa menjauh dari Tuhannya. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas amal ibadah kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini senantiasa terus sesuai dengan apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus menghidupkan sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azakullahu ta'ala, di Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkahan ini dan juga Sayyidus Syuhur, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, senantiasa khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan para jamaah pada umumnya untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, senantiasa membuktikan keimanan kita, menghiasi diri kita dengan sifat takwa,
dalam kehidupan kita, bil khusus di bulan Ramadan. Dengan ibadah puasa ini tujuannya adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa al-imtisalu bi awamirihi wa ijtinabi nawahihi fi sirri wal alaniyah. Takwa adalah senantiasa menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sirri wal alaniyah, baik ketika sendiri ataupun secara berjamaah, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Tetap bagaimana kita menampakkan keimanan, mempertahankan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwasanya kenikmatan yang luar biasa ketika Allah memberikan izin, memberikan umur panjang hingga detik ini, kita masih bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman, nikmatnya beribadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Yang harus kita ketahui adalah bagaimana Ramadan ini diberikan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mengetahui apa yang ada, apa yang terdapat di bulan Ramadan. Bahkan kita pelajari maksud ataupun arti dari bulan Ramadan. Al-Imam Fakhruddin Al-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau merangkum kalamul ulama, pendapat para ulama yang menjelaskan apa itu Ramadan. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala. Ramadan adalah salah satu dari nama-nama Allah Jalla wa'ala. Beliau mengutip dari perkataan Imam Mujahid yang mengatakan Ramadan ismun min asma'illah. Ramadan adalah salah satu dari nama-nama Allah Jalla wa'ala. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqul jaa Ramadan wa dhahaba Ramadan, walakin qul jaa syahr Ramadan wa dhahaba syahr Ramadan. Jangan kalian mengatakan datang Ramadan dan pergi Ramadan, akan tetapi katakanlah datang bulan Ramadan dan pergi bulan Ramadan. Artinya bahwasanya Ramadan adalah salah satu nama Allahu Rabbul Izzah. Dan bagaimana ketika di bulan Ramadan ini, ketika kita beribadah, siam, puasa, maka kita sedang berakhlak, sedang membiasakan diri kita dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Jalla wa'ala tidak makan dan tidak minum. Allahu Rabbul Izzah tidak mempunyai syahwat, sehingga kita menahan syahwat di bulan Ramadan ini dan menahan segalanya. Dan ini adalah bagaimana ketika as-siyam, puasa ini, dalam hadis qudsi dijelaskan, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Keistimewaan puasa khususnya Ramadan adalah bagaimana puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, disandingkan dengan nama Allah Jalla wa Ala, karena kita sedang berakhlak, membiasakan diri kita seperti apa yang dilakukan oleh Allah Jalla wa Ala dengan sepantasnya kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Ramadan, para ulama mengatakan Ramadan adalah nama-nama bulan, salah satu nama bulan yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi memang perbedaan pengambilan asal kalimat ataupun asal kata. Yang pertama mengatakan bahwasanya Ramadan berasal dari kata ramda, yang artinya adalah hujan. Kenapa Ramadan disamakan, diartikan dengan hujan? Karena hujan ketika turun memberikan kedamaian, memberikan keberkahan, memberikan kenyamanan, dan Ramadan memberikan itu semua.
Dan ketika turun hujan, maka membersihkan segala kotoran, debu-debu ataupun yang lainnya. Begitulah Ramadan, memberikan ampunan, memberikan kasih sayang dari Allah Jalla wa'ala kepada setiap hambanya yang mau mendekat, yang mau tunduk dan patuh di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sehingga Allah mengajak kita semua, mengingatkan kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlombalah untuk menjemput mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, karena Allah telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah ciptakan untuk hamba-hamba yang bertakwa, yang senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bahwasanya Ramadan ini berasal dari kata al-harku, yang artinya adalah membakar. Karena bagaimanapun bahwasanya Ramadan ini adalah membakar segala dosa-dosa kita, menghilangkan segala kesalahan-kesalahan kita dengan taubatan nasuha, dengan amalan-amalan terbaik kita, sehingga Allah berikan maghfirahnya, Allah berikan ampunannya. Bagaimana doa yang senantiasa diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang aku panjatkan ketika aku ingin mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar? Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Rasulullah mengajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala senantiasa mengampuni hamba-hambanya, maka senantiasa kita terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana Allah memberikan kekuatan iman yang luar biasa di awal Ramadan. Di awal-awal Ramadan ketika Allah panggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah memakai harfun nida, huruf ya, memanggil semua hambanya dengan kalimat iman. Bahwasanya ketika menggunakan harful ya, huruf ya, objek yang dipanggil dekat maupun jauh, maka ketika Allah menyandingkan dengan kalimat iman, maka Allah memanggil siapapun yang dekat imannya, yang kuat imannya kepada Allah Jalla wa'ala, ataupun mereka yang jauh dari Allah Jalla wa'ala, mereka yang imannya lemah, mereka yang senantiasa bermaksiat, mereka yang senantiasa lupa kepada Allah. Allah panggil mereka. Dalam hadis qudsi dijelaskan, wa ya baghiyasyarr aksir. Wahai mereka hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang sebelum Ramadan mereka senantiasa jauh dari Allah, lupa kepada Allah, aksir, cukuplah, istighfarlah, bertaubatlah. Ada bulan yang penuh dengan kemuliaan yang Allah berikan rahmat kasih sayangnya, ampunannya untuk mereka hamba-hambanya yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita mengurangi keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiasi Ramadan dengan senantiasa beribadah, dengan senantiasa berbagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Ajwadun nas fi Ramadan, lebih dermawan lagi ketika sudah berada di bulan Ramadan. Di pagi hari Allah berikan keberkahan, tasahharu fis suhuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Waktu pagi hari ada keberkahan, sehingga Rasulullah mengatakan, berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya, apalagi di bulan Ramadan. Kita tambah dengan sedekah fajarnya, sedekah subuhnya. Ketika pagi hari dalam hari, jelaskan bagaimana malaikat-malaikat Allah berdoa untuk mereka yang senantiasa berinfak, bersedekah, mereka yang senantiasa berbagi. Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Para malaikat-malaikat ketika melihat hambanya yang dari pagi harinya mengharapkan keberkahan dengan berinfak, dengan bersedekah, dengan berbagi, mereka berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah ganti pahala yang berlimpah untuk mereka yang menginfakkan hartanya. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi mereka yang pelit untuk berinfak, untuk bersedekah dengan hartanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat azakallahu ta'ala. Oleh karena itu, begitu banyak amal ibadah yang Allah perintahkan dalam Ramadan ini. Pertahankan keimanan kita hingga akhir Ramadan, karena biasanya dalam kehidupan masyarakat kita, kalau sudah masuk pertengahan Ramadan, kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, masjid-masjid, musalla-musalla ditinggal oleh jamaahnya. Lebih ramai, lebih banyak mereka di luar masjid, di luar musalla. Mereka melupakan keberkahan Ramadan, kemuliaan Ramadan. Oleh karena itu, istiqomah dalam ibadah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna habbul amal madama wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala adalah amalan yang dilakukan terus menerus, walaupun hanya sedikit-sedikit, akan tetapi dilakukan secara terus menerus istiqamah. Dan terakhir, bagaimana janji Allah, berita gembira untuk hamba-hambanya yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Fussilat ayat 30 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah memberikan kabar gembira bagi hamba-hambanya yang istiqamah, apalagi di bulan Ramadan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang senantiasa bertauhid kepada Allah, menyembah kepada Allah, tidak syirik, tidak menduakan Allah dalam ibadah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam ibadah, patuh dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para ulama mufassirin mengatakan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang keadaan hamba yang istiqamah ketika menghadapi sakaratul mautnya, ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Allah turunkan para malaikatnya mendampingi hambanya yang istiqamah dan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, ada surga yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang istiqamah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai akhir Ramadan, bahkan ba'da Ramadan, setelah Ramadan, karena tidak ada jaminan tahun depan kita akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita, penghambaan totalitas di hadapan Allah Jalla wa'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qahar azizul ghaffar, muqawwilul layl 'ala an-nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا المختار وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: ما زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين. واللهم يا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين عاداك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي إندونيسيا وفي بلدان من المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وطن من بلدنا هذا خاصة ومن قريتنا هذه خاصة ومن بلدان من المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عظيما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.